Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini suasananya hujan rintik-rintik ya. Saya berada di lantai atas. Nah, mumpung sinyalnya bagus, saya mau sedikit berbagi pada Anda. Ini adalah hasil pengamatan saya. Cukup lama nih hasil pengamatannya, hanya saja memang baru saya rangkum pada saat ini. Nah, sebenarnya mungkin Anda sering dengar saya mengatakan sukses berpola, gagal berpola. Orang sukses punya polanya dan orang gagal juga punya polanya. Nah, ini adalah rangkuman saya. Yang pertama sudah saya sajikan sebetulnya di deskripsi ya. Hanya saja mungkin saya akan membacakan dan sedikit memberikan contoh kepada Anda. Ada beberapa pola yang saya amati dari berkumpul dengan mereka-mereka yang sukses ataupun yang tidak sukses. Dalam arti sukses dengan kadar tertentu dan tidak sukses dengan kadar tertentu. Nah, pola yang pertama adalah jika Anda atau mereka, ini yang saya amati, ya, mereka yang berhasil menjadi pengusaha itu adalah orang-orang yang punya keberanian. Maka dari itu saya membuat dari 5 elemen momentum ya, atau 5 elemen entrepreneurship. Itu yang pertama adalah courage with responsibility. Jadi courage yang pertama, yang kedua adalah credibility, yang ketiga connectivity, yang keempat adalah creativity, yang kelima adalah konsistensi. Jadi kenapa saya mengatakan yang pertama adalah keberanian lebih dahulu. Banyak orang yang kredibel tapi dia tidak punya keberanian. Jadi hasil tidak bisa menjadi pengusaha. Pas dari masalah nanti bisnisnya halal haram ya, itu urusan bukan saya menyingkirkan urusan itu, tapi itu bukan topik bahasan ini ya. Artinya menjadi pengusaha itu kuncinya adalah keberanian. Thanks buat teman-teman yang udah nonton, ini banyak masta-masta nih yang nonton ya. Oke, jadi pola yang pertama itu. Jadi yang pertama harus punya keberanian untuk jadi pengusaha. Mereka yang tukang menunda, yang tidak berani beralasan ya biasanya akan jadi pengusaha. Pola yang kedua adalah pengusaha yang bisnisnya maju pesat. Nah, ini yang maju pesat itu macam begini. Set, ada yang begini grafiknya, ada yang grafiknya begini. Oke, ada yang grafiknya pelan-pelan ya. Ada yang dari ke bawah duluan nggak apa-apa ya. Ke bawah ini tapi majunya dia cukup pesat. Oke, ke bawah dulu, habis itu set ya seperti ini. Ini semua tergantung dari jenis usahanya pastinya ya. Tapi yang saya perhatikan ya, anggap aja dengan usaha yang serupa tapi dia jauh lebih pesat dibandingkan yang lain, itu punya pola. Ya, mereka polanya adalah tidak kepepet lagi. Jadi kalau tadi yang pertama, mereka usaha itu punya keberanian. Keberanian bisa dijadikan karena kepepet ya, atau karena mungkin memang iming-iming. Jadi ada dua aja bicara masalah motivasi. The power of kepepet dengan the power of iming-iming. Ya. Nah, yang pertama mulai usaha, mungkin orang itu karena kepepet. Dia di PHK, ataupun mungkin orang tuanya sakit, tinggalin banyak hutang dan macam-macam. Nah, pola yang kedua ini, kalau mereka yang maju usahanya, ya, atau pesat usahanya, itu tidak bisa dari kepepet lagi. Artinya apa? Mereka harus mengubah mindsetnya dari the power of kepepet menjadi the power of vision, or power of iming-iming ya, power of impian, gitu ya. Nah, jadi tidak bisa menyandarkan diri pada kepepetnya lagi, nggak bisa ya. Jadi Anda harus mulai membuat visi atau misi Anda itu nanti. Jadi pas pertama kali nggak usah buat duluan, nggak apa-apa. Yang penting punya survive duluan. Nah yang kedua lebih dari survive. Jadi banyak mereka adalah punya visi, misi, dan impian. Nah pola yang ketiga, mereka yang akselerasinya cepat. Nah ini akselerasi cepat, cepat begitu kan? Akselerasi itu tidak harus buka usaha langsung begini. tidak selalu ya. Ada yang mungkin begini duluan, tapi begininya tepat begitu. Apa yang membuat akselerasi cepat selain kita masalah timing? Oke. Itu mereka adalah orang yang haus terhadap keilmuan. Ini saya amati. Jadi saya nggak memula diri saya ya, tapi ini saya suruh memula para minti, mereka yang bepergian bersama saya atau sering pergi dan mentoring bersama saya. Saya mengamati mereka memiliki pola yang pesat majunya itu punya ciri khas yang sama, yaitu haus terhadap keilmuan. Oke ya. Nah, saat mereka belajar atau berguru, apa yang mereka lakukan? Ini saya pola. Oke. Yang pertama adalah mereka mencatat. Baik mencatat di dalam notebooks ya, atau buku fisik artinya, ataupun juga mungkin tablet atau HP ya. Saya ambil contoh kalau Gazan itu kalau
pergi bersama saya, dia kalau lagi dalam kondisi nyetir dia ngerekam. Ya, saya sering ngajak dia untuk nyetin mobil saya kan. Jadi dia kalau pas saya berbicara dia merekam karena dia nggak sempat untuk mencatat kan dalam kondisi nyetir. Nah, kalau seandainya dia tidak membawa catatan, dia akan menggunakan iPhone-nya dia untuk mencatat. Ini penting sekali ya. Ini yang saya perhatikan berjalan bersama-sama mereka-mereka yang pengusaha muda yang saat ini mungkin namanya sangat Anda kenal ya di Indonesia. Mereka cukup populer. Nah, itu pada saat berjalan bersama-sama mereka keluar kota ya, kita berburu ilmu bersama. Nah, ini yang saya perhatikan mereka mencatat. Termasuk Anda kalau mengetahui selevel Bude ya, di Agri ya, memiliki 21 cabang yang jelas omsetnya sudah miliaran per bulan. Beliau pun ya adalah orang yang paling nomor satu mengeluarkan catatan. Oke, jadi mau personally pun ya, saya sedang ngomong sesuatu, beliau langsung ngambil catatan dan beliau catat. Nah, yang kedua, ini masih pola yang ketiga ya. Jadi pada saat berguru ya atau belajar, mereka mencatat. Dan yang kedua, membuat action plan. Ya, jadi yang pertama mencatat, kemudian dari catatan tersebut, ini kan masih catatan teori. Yang kedua, mereka membuat action plan. Maksudnya apa? Untuk memperbaiki kondisi bisnisnya saat ini. Oke, jadi sampai ada yang membuat dua catatan, dipisahkan. Yang pertama catatan ilmu yang dia dapatkan, yang kedua adalah catatan corrective action atau perbaikan atau yang ketiga, mereka setelah membuat action plan tersebut, mereka mengeksekusi dengan cepat. Oke ya, jadi mengeksekusi dengan cepat artinya apa? Pulang kapan aku akan mengeksekusi, aku eksekusi. Oke, lakukan perbaikan. Dan yang keempat, mengukur hasilnya. Oke, kemudian dari hasil tersebut apakah sesuai dengan apa yang dia targetkan dalam perbaikan itu. Jika tidak, maka dia akan membuat adjustment atau lagi. Oke, pola yang keempat, mereka yang bisnisnya terus bertumbuh, maksudnya begini, ada begini yang saya katakan kan, saat begini. Sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi tadi pola yang keempat, sinyalnya agak lemah ya, ini dalam kondisi hujan nih. Baik, tapi Anda insya Allah mendengarkan suara saya masih. Nah, jadi dalam kondisi tadi ya, kita bicara masalah adjustment kan. Jadi mereka yang setelah melakukan action, kemudian mereka mengukur hasilnya dan mereka melakukan adjustment. Maksudnya adjustment itu apa? Dari hasil tersebut, oh ini aku salahnya di sini. Oke, kita adjust, kemudian action lagi. Intinya apa? Mereka adalah action oriented. Dan ini adalah pola yang kelima. Mereka yang bisnisnya terus bertumbuh, ini ingat ya, bertumbuh itu artinya bukan kalau begini, set, ada yang stagnan begini loh. Ya, ada yang begini, set, turun begini nih. Nah, ini ada begini nih, set, dia kuat di atas. Meskipun pertumbuhan kalau udah di atas kan tidak secepat pada saat kita di bawah mungkin ya. Nah, begini, set, gitu ya, kemudian mereka cukup stabil bertumbuh. Nah, ini adalah pola yang keempat. Apa itu? Hah? Mereka yang bisnisnya bertumbuh adalah yang pemimpinnya pembelajar atau haus ilmu. Ya, mereka yang cepat puas bisnisnya akan stagnan di sini. Oke, ini saya amati. Saya dulu pernah memiliki seorang direktur ya. Saya ambil dia dari seorang karyawan saya didik. Loyalitasnya nggak diragukan. Tidak akan dia menyakiti saya. Oke, tidak akan dia mengkhianati saya. Dengan alasan apapun itu. Jadi orang ini tidak akan melakukan pembenaran, merasa dipukul oleh saya atau apapun itu, kemudian dia mengkhianati saya. Tidak akan. Nah, tapi satu hal kekurangannya. Apa itu? Dikarenakan kepuasan dia terhadap suatu hasil, dia mengatakan, Pak, sudah segini cukup, apa sih yang mau cari lagian begitu kan ya? Dia mengatakan begitu. Saya tidak menyalahkan dia ya. Saya juga menyadari pada saat sekarang ini begitu juga. saya pun juga tidak ngoyo untuk bertumbuh terus-menerus ya. Tapi jika Anda masih muda, ya langkah bagusnya Anda masih tetap bertumbuh kan, begitu kan? Nah, mungkin di level bukan level nih, usia. Kalau level nih nanti dikiranya level wah mengkastakan diri, bukan? Di usia tertentu Anda akan berpikir untuk meninggalkan sesuatu untuk generasi berikutnya. Oke? Nah, jika Anda masih muda, ini yang saya perhatikan ada begini grafiknya. Set apa itu? Mereka cepat puas. Oke? Tidak mau belajar lagi. Ya. Nah, jadi tidak haus terhadap keilmuan. Selesai tidak akan ikutin seminar-seminar lagi, nggak ada mentoring lagi, orang itu begini. Cukup, ya. Nah, ada begini nih, tetap naik terus. Orang itu adalah haus terhadap keilmuan.
Paham ya? Nah, pola yang kelima, ini kelanjutan pola keempat. Mereka yang bisnisnya stabil, jadi begitu di atas ini ada begini kan? Nah, ada yang stabil. Maksudnya stabil itu bisa tetap bertumbuh konstan gitu ya, atau bertumbuh eksponensial apapun itu. Yang penting intinya pada saat dia bertumbuh kan organisasinya dia juga bertumbuh. Oke, karyawannya juga bertumbuh. Kecuali ini bukan bisnis ya. Kalau internet marketing dunianya berbeda nih. Ya, nah mereka bisa outsourcing, bisa sub ke tempat yang lain. Nah ini yang saya maksud adalah suatu bisnis ya, yang bisnisnya itu tentu aja memiliki organisasi. Ini yang saya maksud begitu. Nah pola kelimanya apa? Mereka yang bisnisnya stabil, saat di atas adalah mereka yang memiliki leadership yang kuat. Oke, ini yang saya amati di pola yang kelima. Nah, jadi ada mereka yang begitu di atas begini, nggak kuat leadershipnya, bisa langsung begini nih, pak, paling tidak ya, misalnya dia jadi penstabil, set, keluar karyawannya pada keluar, ya, dia paling cuma begini. Nah, tapi melakukan penurunan dan tidak berhasil naik lagi kalau dia tidak memperbaiki dirinya. Perhatikan, jika dia tidak mau memperbaiki dirinya, apa yang harus diperbaiki? Ya dirinya. Apa itu? Leadership. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apa tuh leadership itu kan? Ya, nah ini adalah pola keenam. Belum pernah saya jumpai di perusahaan yang karyawannya loyal, bosnya berhitung berlebih. Anda boleh cek nih, ingat ya, loyal ya. Bukan mereka bekerja karena robot, seperti robot karena gaji, bukan. Tapi loyal itu ya seperti gini loh, perkataan yang tidak mengenakan begitu kan. If you want, jika Anda ingin loyalitas, hire-lah anjing kan begitu ya. Itu saya kurang suka kata-katanya itu. Ya, ini ada seorang yang mengatakan seperti itu. Tapi buat saya sih tidak harus Anda meng-hire seorang anjing ya untuk menciptakan loyalitas. Ya, orang yang berkata seperti itu adalah orang yang gagal menciptakan loyalitas. Kemudian mencari pembenaran dengan kata-kata anjing itu. Ya, nah jadi buat saya loyalitas adalah suatu hasil atau buah yang Anda petik dari leadership Anda. Itu ini ciri-cirinya. Oke, jadi tadi saya ulang lagi, belum pernah saya jumpa di perusahaan yang loyal, bosnya yang berhitung lebih. Artinya tak ada loyalitas dari seorang pemimpin yang hitung-hitungan. Ingat ya, kalau Anda mengatakan begini, Mas, aku sudah memberikan reward kepada karyawanku, Mas, jalan-jalan ke luar negeri, bos mobil mewah, semacam ya, seperti multi level lah, anggap aja ya. Nah, tapi kenapa dia tetap tidak loyal? Karena Anda tidak memberikan dengan ketulusan. Ya, kalau Anda tidak memberikan dengan ketulusan, artinya apa? Anda berhitung lebih saat itu. Jadi sebetulnya pada dasarnya Anda ini pada saat mau memberikan sesuatu reward, misalkan ke luar negeri ya, itu Anda sudah berhitung dulu. Ntar pulang, gua hajar nih men, ya, gua baru tuntut nih, gua kasih ke dia duluan nih. Nah, ini yang disebut namanya leadership yang lemah. Oke, jadi yang ini tidak akan menghasilkan loyalitas. Tapi ingat, ada syaratnya lagi nih. Jangan salah menangkap. Loyalitas leadership yang dimaksud tadi adalah, maaf ya saya ulang ya. Seorang leader yang dia tulus dan tidak berhitung berlebih saja belum tentu bisa menghasilkan loyalitas. Paham ini maksudnya? Jadi ada elemen-elemen yang lain ya. Ini yang saya tuliskan di bawahnya adalah, namun demikian hanya berbekal pemurah dengan ketulusan tak cukup untuk menghasilkan loyalitas pastinya. Paham ini maksudnya? Jadi artinya loyalitas itu tidak hanya cukup sebagai Anda sebagai seorang yang pemurah saja. Tidak. Ya. Tapi lebih daripada itu yang lain. Contohnya apa itu? Anda seorang pemimpin yang menumbuhkan orang-orang di bawah Anda. Nah, jadi berbeda ya. Kalau Anda melihat 5 level leadership itu, ada yang pertama adalah dia memimpin karena position. Artinya, gua ini bos lu nih, lu harus taat sama gua. Ini yang pertama. Diikuti karena posisi. Yang kedua, diikuti karena hubungan atau relationship. Karena communication skill-nya bagus ya. Dia kemudian merakyat juga dia ya, membaur sama karyawannya, itu dikarenakan relationship. Dia diikutin. Yang ketiga dikarenakan proven, karena bukti bahwa dia sudah mencapai kondisi itu. Dulu dia dari bawah. Oke, jadi jika seorang karyawan yang mengikuti dia atau bawahan mengikuti dia dikarenakan, oh ya dia mapan kok, gua ikutin. Kenapa? Karena dia udah teruji, dia udah membuktikan hal itu, yaitu karena provennya. Yang keempat itu karena dia memberdayakan. Oke, dia memberdayakan orang-orang di bawahnya dia.
Artinya apa? Dengan adanya kepemimpinan seseorang tersebut, di bawahnya akan bertumbuh. Nah, ini nggak mudah. Nah, syarat mereka akan bertumbuh apa? Berikanlah mereka wewenang dan berikanlah mereka tanggung jawab. Jangan sekali-sekali kita mengambil tanggung jawab mereka ya pada saat mereka berbuat kesalahan, kemudian kita ambil tanggung jawabnya. Hati-hati. Ini tidak menumbuhkan. Oke, justru Anda membimbing mereka tetap untuk menyelesaikan tanggung jawabnya mereka. Karena itu adalah wewenang dan tanggung jawabnya mereka. Nah, yang level kelima ini yang berhasil menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Oke, seringkali pemimpin level 5 disebut namanya pemimpin besar, pemimpin karismatik. Oke ya, teman-teman, saya sapa sedikit ya dari kawan-kawan tadi yang sudah ngetik dari atas nih sebentar ya. Dr. Rika kasih, Galih, banyak banget nih yang Uzan, Hendri, Isnandi, Levi masih gara-gara Ikem jadi nyemplung di bisnis. Berkah berlimpah untuk juragan, amin. Muhammad Ihsan Firdaus, apakah loyalitas tim sangat tergantung dengan sikap dan sifat si leader? Yes, benar. Pastinya ya, karena loyalitas kan adalah buah. Tadi seperti saya katakan, itu adalah buah yang kita tanam. Oke, kalau Anda nanamnya karbitan ya, yang dimaksud karbitan ini pakai pupuk sintetis, oke? Ya artinya apa? Tidak dari ketulusan dari dalam hati Anda, ya itu tidak akan menciptakan loyalitas, oke? Baik ya, yang lain, Alpian, thanks. Wah, Master, Pak Ruli, kosan nonton. David Thanos dari IA Manado nonton juga. Oke, lanjut. Aditya Tanjung, thanks Jung. Dian Dwi Ariandoko, leadership dan tribes. Saya bingung, aku juga nggak ngerti tribes apa. Ahmad Yobi Habibi, bener tuh mas, pemurah tapi kalau ngomong seenaknya ya males lah loyal sama orang itu. Nah, bisa ya bisa tidak. Saya juga orangnya yang ngomong seenaknya dulu, DW loh. Ya, ini Anda harus tahu. Saya ngomongnya seenaknya sendiri, saya ceplas-ceplos. Oke, tapi buat saya begini. Ini perkataan Stephen Covey ya di dalam bukunya Seven Habits. Ada disebut namanya emotional bank account. Nah, jadi pada saat kita berkenalan dengan seseorang, saya berkenalan kepada Anda, saya akan membuka rekening di bank emosional Anda dan Anda membuka rekening di bank emosional saya. Nah, seberapa saya banyak menabung dan seberapa saya banyak memetik. Ya, nah ada orang-orang ya pemimpin ini yang saya hadapi ya, termasuk seperti Om Bob Sadino. Tentu aja kalau Anda tahu Umar bin Khattab itu adalah seorang yang emosional, ngomongnya keras, tapi seorang yang sangat sportif. Oke, ngomongnya kenceng banget. Nah, Om Bob itu kalau ngomong luar biasa kan, kalau udah ngomong tai kucing, goblok lu, ngomong seperti itu beneran gitu ya. Nah, tapi dia nanam seberapa banyak dan dia metik seberapa banyak. Anda harus tahu itu. Oke, jadi itu pembawaan masing-masing. Oke, lanjut ya. Hakim, Hakim motivator. Aku padamu masih sharing daging terus. Woi, kenyang alhamdulillah. Agung Pras masih harus belajar untuk leadership. Gung, pada dasarnya Gung ya, aku udah melihat kamu sudah sampai di level setidaknya itu 2 dan 3. Oke, sebentar ya. Tadi jatuh tadi ini ya. Karena saya taruh di Ntar ya, teman-teman. Setting dikit. Pakai super wide dulu. Ini super wide-nya baru. Keren banget nih. Oke. Nah, lanjut ya. Gung, pada dasarnya aku melihat ya, kamu sudah sangat bagus, Gung. Itu perjalananmu ya, kehausan keilmuanmu juga luar biasa. Nah, tinggal memang bicara masalah leadership itu, Gung, itu bicara masalah kedewasaan berpikir sih, ya. Jadi kadang makan waktu juga. Nah, bukunya sebetulnya buat saya yang salah satu yang jadi buku acuan sebagai pemimpin itu ya, itu ada di bukunya John C. Maxwell tentang leadership, banyak itu serialnya. Nah, kalau film ya, saran saya nontonlah filmnya Omar. Ya, Umar bin Khattab, itu serialnya sangat bagus sekali untuk menjadikan kita seorang pemimpin. Oke, belajar banyak dari situ. Iksan Ansori, Assalamualaikum Mas J, semoga di IKEM selanjutnya saya bisa ikut. Amin. Selanjutnya, teman-teman masih semuanya,
Terus Kang Suminta, Mas J, kapan saatnya karyawan di out? Setelah sabar-sabar, apa nih, sabar-sabar, didik-didik, nggak berubah. Nah, buat saya begini, ingat ya teman-teman, berubah yang dimaksudnya apa nih? Kalau berubah dalam arti suatu pertumbuhan yang kita tuntutkan, buat saya kita harus hati-hati loh. Ada orang-orang ya, yang ini dengan perjalanan waktu saya belajar, kita tuntut dia, saya itu ingin selalu orang itu bertumbuh. Tapi dia sendiri belum tentu mau bertumbuh. Dia maunya di situ dan stagnan. Jadi buat saya, oh, superweight saya pecah. Oke, apa? Ah, belum rezeki ini berarti ini. Oh, mungkin nggak pecah, mungkin hanya alhamdulillah nggak pecah. Oke, seperti ini aja ya teman-teman. ini accident. Kaget juga di jatuh saya. Jadi ini, saya kan sandarkan ke tempat ke sini nih. Jadi dari gara-gara ini nih jatuh. Mungkin nempelnya kurang kenceng ya. Ya, jadi jatuh di situ. Nah, apa ya? Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Kembali lagi tadi bicara masalah leadership ya teman-teman. Nah, tadi bicara masalah sudah sabar, setelah sabar, didik-didik, nggak berubah. Jadi buat saya gini loh, yang pertama kita pada saat mendidik orang, janganlah berharap. Oke? Nah, yang paling penting gitu. Jadi biarkan, ya itu menjadi amalan kita aja ya. Begitu kita berharap lebih, kita akan kecil lebih. Ya. Nah, ini yang paling penting di situ. Jadi nggak usah berharap, just give aja without expect to take. Nomor satu itu. Toh kalau andainya pun ya kita tidak mendapatkan timbal balik dari mereka, kita tetap sebetulnya sudah menumbuhkan diri kita sendiri sebagai seorang pendidik, juga sebagai seorang pemimpin. Itu yang paling penting gitu. Nah, kemudian tadi yang saya katakan, ada orang-orang yang memang tidak mau bertumbuh. Nggak apa-apa, ya. Karena karakter tertentu, mereka orang itu cepat puas. Jadi biarkan aja dia di situ. Memang kadang-kadang kita bentuk juru kunci di dalam perusahaan kita. Jadi nggak menjadi masalah. Nah, terus kapan kita harus mengeluarkan mereka? Buat saya, kalau sudah attitude-nya tidak baik. Attitude yang dimaksud itu apa? Ya dia misalkan tidak jujur, pastinya kan. Tidak jujur, kemudian selain tidak jujur juga menjadi virus bagi orang-orang sekitar kita. Nah, kalau jadi virus, ini boleh keluarkan. Atau dikotakin di daerah tertentu. Ahmadi, bagaimana membuat kesepakatan atau punishment dan reward? Apakah seluruh tim ikut atau kita sendiri? Tergantung, ya. Tapi saya biasanya melibatkan tim saya. Oke, jadi itu juga termasuk dalam bagi saya termasuk dalam teknik untuk mengajarkan kepada pemimpin di bawah saya. Jadi kan di bawah saya ada manajer kan. Jadi mengajarkan pemimpin dari bawah saya supaya dia juga besok belajar untuk memutuskan. Oke. Itu yang saya lakukan. Contohnya sederhana, misalkan pada saat saya membimbing seorang manajer. Nah, seorang manajer ini kadang-kadang yang masih baru ya, itu maunya meng-hire, tidak mau memecat. Atau tidak enak gitu loh, sungkan untuk memecat. Nah, yang seperti gini, biasanya saya tetap menuntut dia untuk, ayo, kamu harus naik level nih ya. Aku tahu memecat orang tidak enak, tapi ini sudah jadi virus dalam organisasi. Janganlah sampai kamu yang nanti malah mundur, ya, kemudian yang lain juga ikut mundur. Jadi kamu sendiri harus ayo dewasa dan belajar untuk ya itu ilmu memecat. Gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu. Saya nggak bisa menjawab yang lain karena saya harus jemput anak saya duluan. Oke, dadah, makasih. Assalamualaikum. Sebelumnya saya tunjukkan, wah ini pemandangan di atas banget, bagus banget. Oke kan, keren kan? Ya, ini dari kamar atas. Ya, bye-bye.